Akun Free West Papua, Kampaigen sebut polisi tangkap dan pukul warga sampai kritis. Begini jawaban Polda Papua. Melansir dari suarasulsel.id, akun Facebook Free West Papua, Kampaigen mengunggah status menyebut polisi telah menangkap dan memukuli seorang warga hingga kritis. Mengutip kabar papua.co, jaringan suara.com, informasi tersebut diunggah pada Kamis 15 September 2022, langsung dibantah oleh pihak kepolisian. Dalam postingan Free West Papua, Kampaigen menyebut polisi menangkap seorang warga dan memukuli hingga kritis. Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat, Kombes Polisi Ahmad Mustafa Kamal mengatakan, postingan pada akun Free West Papua Kampaigen tidak benar atau hoak. Kamal menyebut kabar tersebut menyudutkan institusi Polri. Menurutnya, kejadian diawali saat piket Dalmas Polres Jayawijaya melaksanakan patroli di Kota Wamena, Rabu 14 September 2022, pukul 19.10 WIT. Anggota Dalmas menuju tempat produksi minuman keras di kawasan Jalan Lokasi 3. Saat penggeledahan, polisi menemukan 8 botol miras serta seorang warga bernama Birian Gombo berada di sekitar TKP bersama 3 orang temannya. Anggota membawa Birian Gombo dan barang bukti ke Polres. Setelah sampai ke kantor Dalmas, barang bukti yang telah diamankan langsung dibuang ke tempat sampah dan disaksikan Birian Gombo. Setelah memusnahkan, korban diamankan di ruangan Dalmas, terang Kamal, Jumat 16 September 2022. Piket Dalmas, lanjut Kamal, kemudian membawa Birian Gombo ke Polsek Kota untuk diamankan sekitar pukul 22.00 WIT. Sesampainya di Polsek Kota, hingga bertemu dengan keluarga Birian Gombo yang telah menantinya. Bahkan anggota piket Dalmas mengantarkan keluarga bersama Birian Gombo pulang ke Jalan Trans Papua. Namun saat hendak turun dari mobil, Birian Gombo terjatuh dari mobil. Keluarga menarik Birian Gombo yang terjatuh dari mobil, namun malah dimaki oleh Birian dengan kata-kata kurang sopan sehingga keluarga menampar bagian pipi kiri Birian. Kata Kamal, melihat kejadian itu, sambung Kamal, piket Dalmas melerai keluarga dan membawa masuk Birian Gombo ke dalam lorong. Saat itu, pihak keluarga juga menyampaikan terima kasih kepada kepolisian karena sudah mengantarkan Birian sampai ke rumah. Perlu kami tegaskan, tidak ada pemukulan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap korban. Pihak Dalmas mengantarkan korban bersama keluarga sampai ke rumahnya dalam keadaan baik, kata Kamal. Kamal mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak terprovokasi oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi untuk mengganggu stabilitas keamanan di Jayawijaya. Jangan mudah terprovokasi oleh berita-berita yang tidak benar yang disebarkan oleh orang tidak bertanggung jawab. Mari kita bersama-sama menjaga situasi Kaptipmas tetap kondusif, pesannya. Jonah Wenda, organisator sejati dan tokoh WPNCL, itu telah pergi untuk selamanya. Jayapura, Jubi aktivisi pejuang kemerdekaan Papua Barat, Yunus Wenda atau yang lebih dikenal dengan nama Jonah Wenda, telah menutup usia di kota Jayapura pada Senin 10 Oktober 2022. West Papua National Coalition for Liberation atau WPNCL yang kehilangan salah satu tokoh utamanya pun menyampaikan rasa duka cita yang mendalam. Jonah Wenda merupakan ketua eksekutif WPNCL itu meninggal di Rumah Sakit Dian Harapan, Kota Jayapura pada Senin. Jenazahnya disemayamkan di Rumah Duka Santani, Kabupaten Jayapura. Rekan seperjuangan Jonah Wenda di WPNCL, Daniel Rodongkir, menyatakan rasa dukanya yang mendalam. Jonah berjuang sejak masih duduk di bangku SMA, kata Rodongkir kepada Jubi melalui media sosial Senin.
Rendongkir mengatakan Jonah Wenda telah mengabadikan seluruh hidupnya untuk mengorganisir perlawanan rakyat Papua atas pendudukan Indonesia di tanah Papua. Ia sejak masih duduk di bangku SMA Negeri 1 Abepura pada tahun 1989 telah mengorganisir kaum pelajar agar terlibat dalam aksi perayaan 1 tahun proklamasi negara Melanesia Barat oleh Dr. Thomas Wapai Wanggai. Akibatnya, dia ditangkap dan mendekam dalam penjara lembaga pemasyarakatan Kalisosok pada usia yang masih belia. Katanya, Rendongkir mengatakan setelah Jonah Wenda bebas dari penjara, ia kuliah di Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih pada 18 Maret 1996. Ia kembali mengorganisir aksi demonstrasi menuntut mempertanggungjawabkan negara atas kematian Dr. Thomas Wanggai sehingga memicu kerusuhan di kota Abepura. Katanya, Mendongkir menuturkan bahwa Jonah kemudian mengorganisir rakyat yang hendak mengungsi ke Papua Nugini karena dikejar oleh aparat keamanan Indonesia. Pada saat itu, di Papua Nugini, Jonah Wenda tidak berhenti berjuang. Sesampai di Papua Nugini, Jonah membentuk West Papua National Youth Awareness Team dan melakukan konsolidasi diaspora Papua di Papua Nugini dari kota ke kota. Tidak sekedar membangun konsolidasi, ia membangun jaringan solidaritas dengan Melanesian Spearhead Group yang memperjuangkan pembebasan total di kawasan Pasifik Selatan. Katanya, Rendongkir mengatakan ia bertemu dengan Jonah Wenda dan berjuang bersama-sama tahun 2004 hingga kedua memotori WPNCL Kitong 2 ketemu tahun 2004 dan kerjasama untuk dorong proses konsolidasi gerakan Papua sehingga bisa menuju proses persatuan gerakan perjuangan Papua. Katanya,